Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu keempat ini masih diberikan kita kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas kemurahan-Mu, kebajikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman Yahweh terambil dari Matius pasal 7 ayat 7-11 yang berbunyi demikian. Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu, carilah dan kamu akan mendapatkan, ketuklah dan itu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap yang meminta dia menerima, dan yang mencari dia mendapatkan, dan bagi yang mengetuk ia akan dibukakan. Atau siapakah manusia dari antara kamu yang jika anaknya meminta roti, malah dia memberi batu kepadanya? Dan jika dia meminta ikan, malah dia memberi ular kepadanya? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebihnya Bapamu yang di surga, Dia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita sangat bersyukur tahun ini akan berakhir 1 bulan lagi, kan kita masuki bulan atau tahun 2025. Tahun bisa berubah, tetapi kuasa daripada Yahweh tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Saya mengulangi di ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebihnya Bapamu yang di surga, Dia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada kesempatan ini saya berikan temanya, mempercayai Bapa di surga sepenuhnya. Sekali lagi, mempercayai Bapa di surga sepenuhnya. Kita tahu di dunia ini ada banyak bapak, ada bapak kandung, bapak tiri, bapak angkat, bapak rohani, dan mereka punya batas waktu, batas usia, batas kemampuan. Tetapi tahukah saudara, jika engkau adalah anak daripada Yesus HaMasiah itu, anak daripada Yahweh itu, engkau punya Bapa yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dikatakan bahwa Yesus HaMasiah tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selamanya. Itu dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Setiap kita yang menerima Yesus HaMasiah di dalam diri kita, dalam hati kita, kita anaknya. Maka kita perlu mempercayai Bapa kita itu sepenuhnya. Kenapa? Karena Bapa kita di surga itu tidak pernah gagal untuk menolong kita. Bapa di surga itu selalu menjagai kita setiap saat, dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, Dia selalu hadir dalam hidup kita, makanya kita bisa hidup sampai hari ini.
Kalau Bapa di surga tidak jagai kita, nggak mungkin bisa hidup lagi sampai hari ini. Itu bukti daripada penjagaan Bapa di surga itu. Nah, mengapa kita harus mempercayai Bapa di surga selamanya atau sepenuhnya? Pertama-tama, karena Bapa di surgalah yang menciptakan segalanya yang ada di dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan bahwa pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama Elohim, dan Firman itu adalah Elohim itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan Firman itu menjadi terang bagi manusia. Kita ingat dalam Kejadian pasal 1 juga ayat 1 sampai 27, ini sama. Segala sesuatu Yahweh katakan jadilah terang, jadi cakrawala semua jadi, dan seterusnya. Jadi pencipta alam semesta ini, Yahweh Elohim itu adalah Bapa kita. Dia yang menciptakan semuanya, maka kita harus percaya sepenuhnya kepada pencipta segalanya karena Dia Bapa kita. Yang kedua, kenapa kita harus mempercayai Dia sepenuhnya? Karena apa yang di surga, ya, karena Bapa di surga yang menciptakan manusia. Kejadian pasal 2 ayat 7 di ayat 21, 22, tadinya ada debu tanah dibentuk sesuai dengan gambar Yahweh dan dihembuskan napas hidup kepadanya. Juga di ayat 21, dari tulang rusuk Adam itu diciptakanlah seorang wanita yang disiapkan menjadi penolong bagi Adam. Jadi, kalau ditanya kenapa kita harus mempercayai Bapa di surga sepenuhnya, karena Dia yang ciptakan kita, membentuk kita menjadi manusia yang sempurna. Berikutnya, kenapa kita mempercayai Bapa di surga sepenuhnya? Karena Bapa di surga sudah menebus kita melalui Yeshua HaMasyiah, itu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 56. Siapa yang makan darahku, yang makan dagingku dan minum darahku, dia memperoleh hidup yang kekal. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia menjadi korban untuk menebus dosa manusia, sehingga Dia adalah Bapa kita yang peduli apa yang kita perlukan. Sebab darah lembu jantan, domba jantan tidak bisa menebus dosa manusia, tetapi Dia satu kali mati untuk selamanya, karena tubuh dan darahnya menjadi korban yang sempurna untuk menghapus dosa manusia. Itu dalam Ibrani pasal 9 ayat 12 sampai 14. Dan berikutnya, kenapa kita harus mempercayai Bapa di surga sepenuhnya? Karena Bapa di surga itu dapat menjamin segala kebutuhan kita yang sungguh-sungguh meminta kepadanya. Di ayat 11 tadi katakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebihnya Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya sebagai seorang bapa, kalau anak saya minta sesuatu, saya berusaha bagaimana menyediakan apa yang diperlukan oleh anak saya. Makanya Yesus masih mengatakan, kalau Bapa di dunia saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi percayai Dia sepenuhnya, bukan hanya memberikan hidup bagi kita, bukan hanya menebus dosa kita, dan Dia juga menyediakan apa yang kita perlukan. Bahkan Dia menjamin hidup kekal bagi kita. Betapa luar biasa Bapa kita itu, dan kita tahu Bapa kita di surga itu, Dia tidak pernah tertidur,
dan Dia tidak pernah terlelap, selalu berjaga-jaga untuk menjaga kita. Itu di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 20, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yahweh tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, dan Dia selalu berjaga-jaga atas hidup kita sebagai anak-anak-Nya. Maka percayai Bapa di surga itu sepenuhnya. Selain itu, apalagi yang perlu kita ketahui? Kenapa kita mempercayai Bapa di surga sepenuhnya? Karena Bapa di surga yang pegang otoritas, yaitu di surga dan di bumi. Kalau ingin masuk surga, Dia yang pegang otoritas, Dia yang pegang kendali. Selain itu, Bapa di surga itu juga sudah sediakan tempat bagi kita di surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut, sebab aku pergi kepada Bapa di surga dan sediakan tempat bagimu. Nanti kalau sudah, aku datang lagi jemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Sebagai anak, kalau kita punya anak, berarti anak kita juga tinggal di rumah kita. Karena kita anak daripada Bapa kita di surga, Dia naik ke surga, Yeshua HaMashiach sebagai Bapa kita, Dia naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Nanti kedatangannya yang kedua kali, Dia datang jemput kita, supaya di mana Dia berada, kita pun berada di sana. Karena rumah Bapa kita itu di surga, anak-anaknya juga dibawa masuk surga. Jadi jangan ragukan kepada Yeshua HaMashiach. Dia adalah Bapa kita, Dia menjamin keselamatan kita, Dia sudah menebus dosa kita. Tetaplah engkau mempercayai sepenuhnya kepada Bapa di surga, karena Dia menjamin keselamatanmu. Dia yang sediakan rumah bagimu. Bapa di surga yang pegang kendali otoritas di surga dan di bumi. Di dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan otoritas di surga dan di bumi. Jadi yang pegang kendali di surga dan di bumi adalah Bapa kita Yeshua HaMashiach. Maka tetaplah bertahan imanmu kepada Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat, sebagai Bapamu, karena Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Jangan biarkan hatimu gelisah, jangan biarkan hatimu takut, sebab Bapa di surga sudah menebus dosa-dosa manusia. Nah, apalagi yang perlu kita ketahui mengapa kita percaya Bapa di surga, mempercayai Bapa di surga sepenuhnya? Karena Bapa di surga, Dia selalu disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 ayat 17 sampai 18. Aku adalah Alfa dan Omega, yang memulai segala sesuatu. Dunia ini dari yang kosong, Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bayangkan langit yang sedemikian luas dan berat ditopang sama tangan Bapa di surga itu, tangan Yahweh itu. Kalau langit saja diperhatikan, alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan segar, dengan beraneka ragam jenis dan warna. Binatang-binatang dijagai. Terlebih lagi kita sebagai anak-anaknya pasti dijagai, karena Dia memulai segala sesuatu dengan baik, Dia juga mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Maka orang-orang yang berpegang teguh kepada kepercayaan kepada Bapa di surga, dia pasti diselamatkan. Belajarlah kita mempercayai Bapa di surga sepenuhnya.
Jangan ada keraguan sedikit pun di hatimu, jangan bimbang, sebab Dia penentu masa depanmu, Dia juga yang sudah membereskan masa lalumu, Dia juga yang menjamin keselamatanmu. Percayalah sepenuhnya kepada Bapa di surga, Dia yang memberikan kemenangan kepadamu. Biar melalui firman ini, saudara yang merasa tidak punya Bapa, saudara yang merasa kurang dihargai oleh Bapa atau kurang peduli dari Bapa di dunia, jangan sedih. Engkau punya Bapa di surga yang selalu hadir dalam hidupmu, apapun keadaanmu. Dia menguatkanmu, Dia meneguhkanmu. Engkau tetap berseru kepada Dia. Dikatakan tadi, minta kamu akan diberi, cari kamu akan mendapat, ketok maka pintu dibukakan bagimu. Jangan pernah takut bertemu dengan Bapa di surga, jangan pernah bosan bertemu dengan Bapa di surga, sebab Dia penjamin kehidupanmu, baik di dunia maupun hidup yang kekal. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur karena begitu baiknya Engkau sebagai Bapa kami yang telah menciptakan kami dengan sempurna dan menebus kami dan memberikan kuasa-Mu, otoritas-Mu kepada kami, dan juga Engkau pergi ke surga sediakan tempat bagi kami, dan Engkau akan datang menjemput kami anak-anak-Mu supaya di mana Engkau berada kami pun berada. Betapa indahnya hidup kami Bapa, ada jaminan keselamatan, ada kepastian kami untuk masuk surga karena Engkau Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu ini tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, pemuda, orang tua, kakek nenek, berkati semua. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Seluruh gereja-Mu persatukan. Berkati bangsa dan negara kami ini dalam persiapan pilkada Bapa untuk minggu depan supaya semua berjalan dengan baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.